bersama wali min auliya Allah. Datuk Alam Bayan ialah dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi pada pukul 3 subuh di kampung Gabang. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bukan asli orang Banjar, tapi beliau datang dari India dan menetap tinggal di Lokabay sampai akhir hayat beliau. Dan juga ayah beliau ini mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan beliau termasuk orang yang dikasihi Sultan pada masa itu. Dalam usia balita Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari Lokabay sudah terlihat keistimewaan dan kecerdasan sehingga Sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan di Banjar pada waktu guru di istana. Tadi bawa raja, artinya dibawa raja untuk sampai ini tinggal di istana aja. Dulu ada di Banjar, di istana Banjar. Lalu Datuk Alam Bayan dibawa ke istana dan berpisah kepada orang tuanya, artinya diangkat anak oleh raja. Karena belajar begitu tinggi himmah beliau untuk belajar ilmu agama hingga beliau untuk belajar ilmu agama hingga rela melapaskan kesenangan bersama kedua orang tuanya. Jadi orang wali ini memang lagi halus tuh sudah akhlak kelakuan itu beda daripada anak yang lain. Orang wali ini ada ilmu ini ada 4. Ada ilmu dari keturunan datunya alim, bisa ke cucunya alim. Ada abahnya alim, anaknya alim. Ada orang nang sekolah yang alim. Ya? Ada juga langsung dialimkan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah langsung. Contohnya kayak di Yogyakarta itu ada seorang wali namanya Al-Habib Ahmad Belfaqih. Itu ditempel Jogja, wali min auliya Allah. Ada pernah bisa baca Al-Quran, baca hadis, hilang 20 hari di bawah Nabi Allah Khidir. Ketika timbul ulang hafal Quran, hafal hadis, jadi alim besar. Bahkan Abah Guru Songol sempat berguru lawan beliau. Itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita orang awam sekolah dulu, baca hari dulu, hendak sugih ilmu, hendak alim ilmu, hendak bakapun ilmu. Coba orang bakapun dong ada ilmu, maulah tumbuh asal tanam aja, tumbuh aja cuma kada banyak buahnya. Namun orang berilmu berpupuk macam-macam. Jadi Datuk Alam Bayan mulai lagi halus sudah dilihat oleh raja ada keistimewaan seorang anak tersebut. Makanya tuh bila orang ziarah ke makam Datuk Alam Bayan, di situ niat akan karena beliau ini qutbul bilad. Artinya kalau guru beliau qutbul akhwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Man itu guru daripada Datuk Alam Bayan. Beliau digelar dengan qutbul pengganti daripada guru Syekh Samman tersebut. Lalu beliau pulang dari Mekah itu membawa tarikat Samaniyah. Jadi antara Datuk Alam Bayan dengan guru Sakutu itu lebih seabad 100 tahun. Jadi di abad-abad berapa ratus tahun dengan guru Sakumpul pengganti khalifah beliau. Dan beliau berdoa kepada Allah ketika Lailatul Qadar, Datuk Alam Bayan, ya Allah jadikan 7 keturunanku kalau kada sugih alim. 7 Alam Bayan itu. Sugihnya sugih untuk akhirat, bukan sugih untuk disimpan. Nang sugih nang simpan bang, nang duit kita simpan, mobil nang kita pakai, rumah nang bagus, itu titipan Allah, bukan namun kita. Kini suatu saat jam dan waktu ini ada orang ngambilnya orang toko ada, rumah ada, duit dari rekening ada, bini bungas, itu kita mati diambil orang beratan. Rumah ambil orang, bini tunggang orang, apa lagi? Semuanya yang kita miliki berpindah tangan kepada simulan. Lain yang pian infakkan, lain yang pian sedekahkan,
painang pian wakapakan itu pasti yang pian karena kawan diambil oleh orang lain. Nah, jadi umur kita tuh sudah umur misalnya hampir di atas 40 tahun, banyak menabung akhirat. Aku ini kan disugi sama, aku ini susah hadir di majelis ilmu. Ya, orang tuh kada kawa hartanya ilmunya, kada kawa ilmunya tenaganya, kada kawa tenaganya pikirannya, kada kawa pikirannya. Jangan memiyaki orang. Itu aja kan. Ini orang kebaikan disampaikan membantu ada menggadi kita menyambanti pulang. Nah kita double dapat pahala dapat. Jadi bila kita tuh bila hidup bertetangga, hidup di kampung mana aja, dua prinsip. Nyaman hidup, jangan bikin masalah, jangan mengolah masalah. Artinya yang kita pandang orang tuh kebaikannya aja, jangan pandang keburukan orang. Nyaman hidup dia di mana aja. Bahkan pepatah mengatakan para aulia wassalihin mengatakan sekurus-kurusnya iwak itu ada tulangnya. Nyala biar pernah ada wakareng biar. Itu paling kurus iwak ada tulangnya. Sejahat-jahat manusia itu ada kebaikannya. Yang kita pandang itu kebaikannya, bukan keburukannya. Jadi setiap kita berkawan, pandang kebaikannya. Lalu pulang kita balik pula perkataan dari ulama tersebut, segemuk-gemuknya iwak bangkat di sungai itu loh, iwak danau ada tulangnya juga. Nah, sealim-alim orang, sebaik-baik manusia ada aibannya, ada kesalahannya. Yang sempurna hanya Habibuna Muhammad SAW. Nah, jadi bila kita memandang siapakah, bini kita dipandang kebaikannya, anak kita dipandang kebaikannya, tetangga pandang kebaikannya, ada macam bermasalah hidup. Tapi bila kita memandang satu kejahatannya, itu sudah ada buruk sangka di hari itu, ada husnuzan. Nah, kadang udah main di rumah nokasnya motor sakit hatinya, di rumah orang bini 3 sakit hati. Orang bini 4 sakit hati, itu sunnah Nabi. Baginda warni, mau ada wani seko kan? Orang bini 4 tuh 4 syaratnya. Dulu pertama waras, pintar, harus ada dengar orang gila bini 4. Nang kedua baras, banyak isi duit, baras banyak. Nang ketiga maras, hakun mengawini, hakun menikahi. Nang terakhir ini pasti ada karas. Nah, mau kada karas ya, kada kawin bini 4. Nah, 4 macam tuh bila hendak bini banyak mungkin tabang biar aja gula bini sekong tapi rasa 4. Nah, haran ada bapak bini sekong tapi rasanya 4. Gayanya diubah. Mana tuh kalau yang luar biasa. Jadi kita memandang orang tuh kebaikannya kayak orang-orang soleh itu kalampaian luar biasa. Beliau membawa tarikat Samaniyah ke Kalimantan, luar biasa alim. Belanda aja kalau itu kalampaian. Belanda diberitakan, wahai syekh, wahai tuan, kami bertanya, kata Belanda, setiap ada air pasti ada ikannya. Betul kata, betul kalampaian. Lalu Belandanya nama Uji, ditunjuknya pohon liur di atas. Tuh nah ada bayinya di pohon liur tuh ada iwaknya. Udah itu kalampaian ada. Nah, orang wali hipotek kan nggak sampai wah ujar Belanda kada mungkin iwak pakai akan ke atas pohon. Cuma perkataan orang wali ini luar biasa, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia karena takut dengan siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang sudah takut lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, apa perkataannya? Apa permintaannya Allah kabulkan. Tapi bila orang ada takutan lawan Allah, ada cinta lawan Nabi, apa perkataannya? Kadang-kadang banyak dosa kada dikabulkan Allah. Nah ini bedanya kita lawan orang soleh, orang wali. Orang wali mengangkat tangan kabul, kita kenapa kada kabul? Kita banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa penciuman, dosa pangrasa, dosa hati. Nah harus tunjuk oleh Datuk Kalampaian ada iwaknya di dalam liur juga. Dua kali dibalah ada iwak kalatau. Nah sejarah iwak kalatau kalaman Datuk Kalampaian. Cari aja biar di negeri lain kada ada kalatau, nah ada di Banjarmasin. Cari
Cari aja di Jawa kalau ada orang tahu. Biar sama, tapi orangnya lain orang tahu juga. Nah, itu keramat orang saleh. Bahkan keramat sejauh-jauh keramat Syekh Salman Al Farisi yang digendong itu daripada cucu daripada Datuk Kalampai ya. Beliau mengunjun di atas langsung. Di mana masuk akal? Urang menumbuk beheri, urang menumbuk bolah harang gelapung itu betumbuk gasong. Langsung tuh imbah hujan ada banyak diunjun di situ banyak ulah iwak watuyuk hibak ember. Kita kabali mau tuh sungai ya ada hibak ember. Nah, beda kada. Nah, rahasia wali min aulia Allah. Inya ma'rifat di Nur Muhammad. Pangrasanya Nur Muhammad. Penglihatannya Nur Muhammad. Nah, ini orang sudah makrifat di Nur Muhammad ini apa hajatnya dikabulkan Allah. Ya Allah lawan Muhammad itu berarti bisa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah bila kali disambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum beriman. La ilaha illallah kali disambung Muhammadur Rasulullah belum Islam. Kayak apa nak minan diri Rasulullah di batang tubuh kita itu sudah ada. Coba biar Allah lawan Muhammad kereta bisa. Batang tubuh kita ini Allah ciptakan serba dua. Coba biar cek akal aja main akal. Mulai kepala sampai ke betis berapa Allah menciptakan mata dua, lubang hidung dua, telinga dua, mulut, bibir dua, susu dua, tangan dua, batis dua. Dua ada. Berarti hakikatnya Allah lawan Muhammad kata bisa. Tapi yang dua Allah ciptakan di batang tubuh, satu yang berlaku Nur Muhammad yang berlaku. Mata pian dua berapa penting melihat. Tutup sebuting. Tatap dua buka tutup sebuting. Berarti yang melihat itu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu deh. Dibilang orang melihat ingat Rasulullah, melihat Nur Muhammad. Hendak makan ingat Rasulullah, ingat Muhammad. Kenapa? Karena asal kejadian diri daripada Nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mengatakan dalam Maulid Al-Habsyi Simatut Turat, "Innallaha khalaqa qabla al-asya bi nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nah, orang wali tadi, nah orang makam qutbul aqtab, qutbul aqwan, qutbul gaus samunyaan inya kada lepas kada panah lupa dengan Rasulullah. Namun kita Pak ya ingat menu kadang syukur juga ingat daripada kali ingat. Kadang ingat sembahyang Allahu Akbar. Tapi pertengahan sembahyang ingat jualan, ingat kambing, ingat ini. Kan Bapak yang penting harta usalli barang ingat Rasulullah. Iya kan? Harta usalli itu ingat. Nah. Jadi usahakan kita tuh hari-hari gawian kita tuh menyenangkan hati Nabi selamat. Itu ya, amalan wali itu sebutingannya inya setiap hari katujuh mahimung Rasulullah. Ucapannya ucapan Rasulullah, penglihatan Rasulullah. Ada baca bagus sekumpul tuh andak di hati ikam tuh nangain tulisannya Muhammad. Malaikat juga takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pian banyak menciptakan gunung, manusia, malaikat, jin, macam-macam yang indah, yang bagus-bagus kau ciptakan. Ujar malaikat, siapa yang paling bagus, yang paling sempurna kau ciptakan wahai Allah Subhanahu wa taala? Apakah kami malaikat yang bertasbih ribuan tahun? Apakah kami malaikat sujud ribuan tahun? Apakah kami yang bertasbih jutaan tahun bertasbih wahai Allah? Kata Allah, kada wahai malaikat, yang paling sempurna aku ciptakan makhluk alam semesta ini adalah makhluk yang bernama manusia. Itu yang paling bagus yang aku ciptakan. Protes malaikat. Ya Allah, kami ini sujud sampai diciptakan dunia sampai hari kiamat kami sujud bertasbih. Kenapa kami kada pernah berbuat maksiat, kami kada pernah berbini, kami kada pernah beranak. Kenapa manusia paling sempurna? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kenapa manusia itu yang paling sempurna yang kuciptakan? Karena batang tubuh manusia itu tulisannya kekasihku Muhammad. Batang kita tulisannya Muhammad. Kepala mem, bahu ha, mem, dal, Muhammad. Ya kan?
Nah, di jurang-jurang batu direndungi ya malam itu nah. Banyak sudah diterangkan guru-guru bahaya itu asal kejadian ini coba dirasapi. Bila kita hendak makan sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah atau hendak makan jangan baru Bismillahirrahmanirrahim nawaitu bisyifa ibarakati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nak makan ini obat daripada batang tubuh nang batang tubuhmu dari Rasulullah juga. Kada mau jadi penyakit dia makanan itu. Nang orang nang mau penyakit itu takutan, nang jadi penyakit makan itu disangka buruk Allah Taala. Jadi dokter jangan makan yang kambing yang darah tinggi. Hendak makan juga berusaha Allah Taala belum dimakan lagi. Ya kan? Nah, nya penyakit itu pada dasarnya asalnya susu nih. Kita ini kan bisa susu nih. Jika kanak kan itu dari daging loh. Kan ada penyakit yang kita makan ini semua obat penyakit. Nang kada sakit tuh orang nang berusaha lawan cuma makan. Cuma jangan makan masing-masing. Mesin kalotok, mesin bensin, jangan makan. Among dimakan itu, orang juga. Atau makan nangan, bocok-bocok, bocok masih, bocok-bocok macam-macam. Nah jadi ingat untuk kelampaian itu luar biasa. Apalagi Abah Guru Sok itu lawan Rasulullah luar biasa. Abah Guru Sok itu lumayan kisah bulan sama itu. Kang Sidin mengira umur 10 tahun seharinya baca salawat 15.000. Bahkan belum pernah betapun lawan bini Sidin yang kedua Umi Huda yang di Banjar bini Abah Guru. Sebelum bilang masih belum betapun. Ujar Sidin kami selama bini 4 serumah guru tuh istiqamah membaca 30.000 sehari. Selawat bini 4 serumah. Kita jangan bini 4 serumah. Seikung ini sampai jam setinggal. Ini bapak main juga. Ya, nah kita bini seikung aja kadang-kadang bisa tertinggal subuh bisa berandau karena kesangkaran hati. Sidin sarumah bini 4 tetap istiqamah 30.000 sehari selawat. Orang wali istiqamah al-istiqamah min karamatil awliya. Istiqamah itu lebih tinggi makam daripada orang wali-wali nambah karamat. Jadi kita kayak bini seikung istiqamah sampai mati seikung aja istiqamah kan. Nah, jadi ada kisah orang bahari kisah Jepang lah tahu juga adanya tuh. Tuan guru ini begini anom seberang misalnya lalu berlanjut jadi dia bapak dah lawan bini nang Tuhan. Cuma kalian tahu bini nang Tuhan ini kalian tahu laki ini bini anom seberang gitu kisahnya. Lalu jangan lagi umumnya aku ini diundang orang Subadang lah seberang sungai Bejukong acara Islam Mi'raj. Cuma jangan lagi talawas bang ceramahnya di sana karena Islam Mi'raj itu kan Nabi sampai kalian ke-7 diberikan sampai 3 jam ada tonton ceramah. Jenam ini kira-kira jam berapa tonton ceramahnya? Jam 1 jam 2 tonton ceramah. Cuma makanan 2 kali paknya berjanji 106 menurut ini panjang maulidnya. Padahal nama kali ini Tuhan anak manggilin bini anom nih. Nah bini ini kungang juga kan? Iya. Ayo sampai jam 2 rupanya nang laki nang tuan guru tadi itu. Nah tulak babula bagamis bawa kitab turun bersama jam 2 rupanya kan nyaman nang bini nang guring salam. Kada ingat lagi guring. Jam 3 nang bini mah HP, bunyi HP dilihat nang bini mah HP koma tuan takutan lawan ketahuan. Pasang bulang, pasang gamis, pasang jubah, guling ke rumah. Sampai di Muhalawang kemudian nang bini nang Tuhan tadi mau lawas naikin ceramah sampai jam 3 subuh. Hujan nang laki itu lagi pertengah Rasulullah hanya lagi pertama hanya amal mutarusakan sampai langit ke-7 sampai jam 5 subuh itu acara hujan nang bini bungo ya bangun panas jamaah udah menangkan lah. Mau ada mau karena anggota arisan hujan nang bini aku kan percaya kadang mungkin orang baca sama laman hujan nang bini yang harus berdusta pian bini anu kalau jan hujan lagi kada hujan nang bini aku yakin ikam pasti lu bini anu kada lagi kada usah menghilang kada lagi aku bisa acara Indah
imbah nang minik bakal asal amin nang cerame nah